Saudara Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penembakan Hansip oleh komplotan curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 32 adegan diperagakan oleh 2 tersangka dan seorang saksi. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polda Metro Jaya memperagakan 32 adegan yang diperankan langsung oleh 2 orang tersangka serta saksi. Dari rekonstruksi terungkap, kedua tersangka menyusun rencana pencurian sepeda motor secara acak di sejumlah titik di wilayah Cakung. Saat aksi berlangsung, seorang anggota Linmas alias Hansip mencurigai gerak-gerik pelaku dan berupaya menggagalkan pencurian. Namun salah satu tersangka justru melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan yang mengenai korban. Apakah ada kejanggalan gitu? Nggak ada, Mas. Nah, harapan untuk tersangka hukumannya apa nih, Pak? Ya, hukuman kalau bagi saya ya, hukuman yang setimpal lah, ibarat kata, dengan perbuatannya. Sementara itu, polisi menyebut rekonstruksi ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti. Kami dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya siang ini baru saja melakukan rekonstruksi kasus penembakan seorang linmas atau perlindungan masyarakat yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 8 November 2025 kemarin. Rekonstruksi juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga diperagakan langsung oleh 2 orang tersangka dan juga saksi mahkota. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang kami lakukan untuk melengkapi berkas perkara dan ada 32 adegan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan para pelaku. Sebelumnya, kamera pengawas merekam detik-detik korban bersama rekannya berusaha menggagalkan pencurian sepeda motor oleh 2 pelaku di Kampung Baru, Jalan Pelajar, Cakung, Sabtu dini hari. Bersama rekannya, korban menyergap di lokasi dengan menabrakkan sepeda motornya untuk menghentikan aksi pelaku. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, tetapi pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di bagian perut. Nantinya, hasil rekonstruksi akan menjadi bagian dari berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Tim Liputan Kompas TV. Kesorotan lainnya, saudara, hingga hari ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya anak politisi PKS yang berusia 9 tahun. Meski CCTV di dalam rumah disebut mengalami kerusakan, polisi masih mendalami sejumlah alat bukti lain yang ditemukan dalam rumah mewah saat peristiwa terjadi. Kasus tewasnya bocah laki-laki berusia 9 tahun dalam rumah mewah di Cilegon, Banten masih menjadi tanda tanya. Di dalam bangunan megah dan mewah ini, MAHM harus meregang nyawa akibat sejumlah luka tusukan dan lebam di tubuhnya. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan luka parah di sekujur tubuh pada Selasa 16 Desember lalu. Meski polisi menyatakan korban diduga tewas akibat diburu, namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka siapa pelaku kejahatan tersebut. Polisi menegaskan masih melakukan pendalaman termasuk pengumpulan barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga mengatakan pihaknya masih mendalami alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian pada saat peristiwa terjadi. Ia juga membantah polisi mengalami kesulitan lantaran kondisi CCTV di rumah korban yang rusak sebelum peristiwa terjadi. Alat bukti di lapangan yang memang itu harus kita kaitkan antara pola waktu, pola tempat, dan pola sasaran. Jadi harus membutuhkan analisa yang memang matang. Tidak juga kesulitan, meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam perkara ini. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyebut sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Namun Hanifah menyatakan kondisi rumah yang diketahui hanya bisa diakses oleh orang tertentu dan tidak ditemukannya kerusakan dalam rumah, ada kemungkinan pelaku berasal dari orang terdekat yang memiliki akses pada rumah tersebut. Nah, rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda kerusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga.
atau pihak-pihak yang pernah memiliki akses sebelumnya. Korban MAHM diketahui merupakan anak Maman Soherman. Korban itu bukan tewas oleh sang kakak di dalam rumah mereka dengan 22 luka akibat tusukan dan memar di tubuh. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 8 orang saksi, termasuk ayah korban yang merupakan Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tim Liputan Kompas TV. Hampir 1 bulan lamanya pasca banjir bandang menerjang, warga di Aceh Tamiang, Aceh secara mandiri mulai membersihkan rumah mereka. Warga mengaku pembersihan dilakukan secara mandiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Selengkapnya berikut laporan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting. Ya saudara, hampir sebulan sudah banjir bandang di Aceh Tamiang dan saat ini warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari bekas-bekas banjir, yaitu dari material lumpur. Dan saya saat ini berada di salah satu rumah seorang warga yang berada di Desa Bundar, Karangbaru, saudara. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana kondisi rumah pasca diterjang banjir. Dapat Anda lihat saudara, di sini banyak sekali perabotan-perabotan yang rusak akibat terkena lumpur akibat banjir, dan kami melihat lumpur ini sekitar lebih dari sebetis orang dewasa tingginya. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik rumah. Mulai berapa hari Pak membersihkan rumah ini Pak? Udah 3 minggu. 3 minggu pasca turunnya air sampai sekarang lah. Kita nggak tahu lagi lumpur yang begitu sama tingginya di dalamnya di halaman, dan jadi kita pun sulit untuk membersihkan di dalam. Belum ada pemerintah, belum ada membantukan untuk di rumah. Nah itu sampai sekarang. Nah itu aja yang kami pun butuh juga. Itu pun seperti air ya, ada lancar juga. Nah, dari relawan banyak air yang disuplai ke rumah-rumah warga. Pemilik rumah yang memang mengatakan masih membersihkan rumah ini sendiri bersama dengan anggota keluarga lainnya, dan belum ada informasi akan adanya bantuan dari pemerintah untuk membersihkan rumah-rumah warga. Dan tadinya pemilik rumah menceritakan banjir yang terjadi, airnya menggenangi sampai dengan atap rumah. Dan memang di sini dapat Anda lihat saudara, bekas-bekas banjirnya memenuhi seisi rumah, dan dapat Anda lihat perabotan-perabotan rumah yang saat ini penuh dengan lumpur. Dan tadinya memang dikatakan oleh pemilik rumah belum ada bantuan dari pemerintah untuk membersihkan rumah warga. Dan memang tadi saya ajak Anda melihat di depan lumpur begitu tebal, ada sekitar sebetis orang dewasa, dan warga saat ini juga kebingungan ingin ataupun akan membuang material lumpurnya kemana, karena memang tidak ada disediakan tempat untuk membersihkan ataupun meletakkan material-material lumpur ini. Warga sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Di tengah duka, warga korban banjir dan longsor di Sumatera perlahan bangkit untuk perayaan Natal tahun ini. Sementara itu, di sisi lain jelang Natal dan Tahun Baru, BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Saudara, kami hadirkan catatan Kompas TV soal antisipasi cuaca ekstrim di libur Nataru 2025. Duma Simanjuntak, warga Kecamatan Pandan, Tapanuli Selatan harus menelan kenyataan pahit bahwa tahun ini ia tidak bisa merayakan Natal bersama sang buah hati tercinta. Sang anak menjadi korban banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Ironisnya, jasad sang anak belum juga ditemukan oleh tim SAR. Bapak, yang perlu Bapak untuk mencari anak kami agar jasad anak kami dapat ditemukan, agar kami dapat membawanya, menempatkannya ke tempat yang terbaik. Kami mohon Pak, kami mohon dengarlah suara seorang ibu, tangisan seorang ibu.
Di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidup. Jelang perayaan Natal, warga mulai membersihkan gereja yang rusak dan tertimbun lumpur. Seperti di Gereja Pentakosta Kudus Indonesia di Kecamatan Batang Toru. Umat dibantu TNI Polri bersama membersihkan lumpur agar perayaan Natal dapat terlaksana dengan hikmat. Ya tapi lumayan lah dari awal sampai sekarang banyak kemajuannya. Artinya paling tidak 70% kayaknya udah ada titik terangnya kita bisa merayakan Natal. Ya kalau semangat Natal itu tetap berkobar Pak ya, apapun ceritanya Pak ya. Pokoknya makna Natal itu tetap ada di hati, namun kalau perayaannya tidak lagi seperti biasa. Karena alat musik semua udah pada nggak ada, sound system, mic, kursi, fokus, komputer, kan ada lagi. Banyak semua. Bencana di Sumatera menjadi salah satu pengingat bagaimana mitigasi penting dilakukan agar dampak bencana bisa diminimalisasi. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG lah, mitigasi ini disampaikan lewat peringatan potensi cuaca buruk. Terbaru, BMKG mengeluarkan peringatan terkait perkembangan bibit siklon tropis 93S yang berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dan berdampak pada peningkatan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jakarta dan Banten. Ini masih terpantau bibit siklon tropis 93S di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dampaknya itu menimbulkan konvergensi, yaitu pertemuan angin, terutama di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, pesisir Sumatera bagian barat, kemudian pesisir selatan Jawa, dan juga di sebagian besar Jawa. Dampaknya itu ada angin kencang dan juga hujan lebat. Yang perlu diwaspadai yaitu di sekitar pesisir barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Lampung, dan juga di sebagian besar Jawa. Baik anginnya cukup kencang, kemudian potensi hujannya juga menjadi meningkat terkait dengan keberadaan si bibit siklon tropis ini. Mengingat potensi ancaman cuaca ekstrim dan bencana alam, tentu pemerintah harus punya sejumlah langkah antisipasi saat terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di libur panjang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, berita internasional akan hadir bersama rekan Wela Chen. Salah satunya informasi tentang 6 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap sebuah gedung sekolah di Gaza Timur, Palestina. Ada pula informasi 9 orang tewas dan setidaknya 10 lainnya terluka akibat penembakan membabi buta di sebuah pub di Afrika Selatan pada Minggu dini hari.